Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ad-dina ribatan matin wa amara bi tihati wa ta'awuni wa nahaa ani tanazu'i wa tafaqqi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah anugerah yang luar biasa, yaitu keimanan dan keteguhan kita di dalam memegang ajaran Islam ini. Dan tak lupa saya selalu khatib pada kesempatan siang hari ini, saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya. Sabar hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian kita akan mendapat keselamatan di dunia, terlebih lagi di akhirat, yaitu dengan berpegang teguh pada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersaudara. Meskipun kita ini berbeda darah keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita adalah bersaudara antara satu dengan yang lain. Tidak terkekang oleh batasan negara, tidak terkekang oleh warna kulit, tidak terkekang oleh suku dan yang lainnya. Di mata Allah, manusia kaum muslimin itu adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, dan hendaklah seorang muslim itu untuk mendamaikan ketika terjadi perselisihan. Ya masyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kuatnya iman seseorang, Rasulullah SAW menentukan kadar. Allah SWT juga menentukan kadar keimanan seseorang adalah dilihat dari kecintaannya kepada sesama kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian, hatta, tidak sempurnanya iman seseorang, hatta yuhibbu li akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya. Ya masyarul muslimin rahimakumullah. Fenomena yang saat ini terjadi, terlebih di luar negeri kaum muslimin, di luar negeri Indonesia, di luar negara Indonesia, kita melihat bagaimana kaum muslimin saat ini dalam keadaan yang sangat menderita. Di berbagai negara mereka harus menghadapi orang-orang kafir yang senantiasa menghancurkan mereka, senantiasa melarang mereka untuk untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Tanah-tanah mereka direbut oleh mereka, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena batasan-batasan negeri
warna kulit itu telah senantiasa mendominasi dan menghalangi persaudaraan di antara kita. Terlebih lagi kita bisa melihat kasus Rohingya. Betapa isu yang sangat besar saat ini adalah ketika isu saudara kita Rohingya yang diminta untuk diusir dari berbagai negara, dan ini juga membuat hati kita sebagai saudara muslim sangat prihatin sekali. Sekarang upaya untuk menjatuhkan umat Islam dengan berita-berita hoax yang dimana-mana itu kembali mencuat untuk membombardir persaudaraan kita sesama muslim, sehingga di antara kaum muslimin kita justru mereka membela orang-orang kafir yang telah mengusir kaum muslimin di negerinya. Dan oleh karena itu ya masyarul muslimin rahimakumullah, bahkan keimanan, kecintaan, persaudaraan yang hakiki kita sebagai seorang muslim itu umpamanya kita itu menginginkan saudara kita itu bahagia, sebagaimana kita juga menginginkan diri kita bahagia. Kita tidak akan rela kalau saudara kita menderita sebagaimana penderitaan itu seandainya menimpa kita, maka kita pun juga tidak rela. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'udihim mislul jasad idastaka minu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukminin, fi tawaddihim, di dalam kasih mengasihi, wa tarahumihim, saling menyayangi, wa ta'adufihim, saling membantu, mislul jasad, seperti satu tubuh. Idastaka anhu udwun, jika ada satu tubuh yang itu sakit, fada'a lahu sairul jasad, maka seluruh tubuh itu akan demam, bil humma bisahri wal humma, dengan demam dan gemetar. Ini adalah perumpamaan yang luar biasa yang dilakukan oleh yang disebutkan oleh Allah melalui Rasulnya, bahwa seorang mukmin itu adalah bersaudara. Terlebih lagi kalau kita melihat situasi saat ini, perbedaan partai, kemudian perbedaan kelompok, kemudian munculnya kelompok-kelompok, munculnya buser-buser dan sebagainya. Ini sudah tidak lagi melihat ukhuwah Islamiyah. Yang dilihat adalah kelompok, yang dilihat adalah kepentingan-kepentingan kelompok, sehingga ukhuwah Islamiyah tercabik-cabik di antara kaum muslimin. Ya masyarul muslimin rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak membiarkan saudara-saudara kita kemudian saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Kita melihat sejarah bagaimana Belanda, bagaimana Inggris dan Spanyol, mereka menghancurkan Indonesia adalah divide et impera, yaitu memecah belah dan duduki. Dan sampai saat ini masih diberlakukan. Walaupun mereka kulitnya sama dengan kita, tetapi mereka dibayar oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, dan kemudian mereka ingin menghancurkan Islam. Di dalam dunia remaja kita bisa melihat adanya berbagai kelompok geng, di mana-mana sudah terwujud geng motor dan sebagainya. Kehidupan mereka adalah selalu membuat kerusuhan, dan kebanggaan mereka apabila mereka sudah bisa menyiksa orang, membunuh orang. Mereka ada di jalanan dan sebagainya. Antara satu dengan yang lain, mereka saling membunuh antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya masyarul muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 33 mengatakan berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru auliya'u ba'duhum li ba'din. Sesungguhnya orang-orang kafir itu antara satu dengan yang lain itu adalah bersatu. Illa taf'alhu takun fitnatun fil ardi wa wasadun kabir. Maka apabila kamu tidak melakukan itu, kata Allah, maka akan timbul kerusakan di muka bumi
dan akan timbul fitnah ya di muka bumi ini. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan pernyataan illa ta'luhu, jika kamu tidak mau melakukan pertolongan kepada kaum muslimin, takun fitnatun, akan timbul fitnah fil ardi, di muka bumi, wa fasadul kabirun, wa fasadun kabirun, maka akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Dalam hal ini kita bisa melihat ketidakmampuan kita untuk menolong saudara kita. Cukup kita bisa membantu mereka, saudara kita kaum muslimin Uighur di Rohingya, di Palestina, dan di mana negeri-negeri yang lain. Kita bisa menyumbangkan dengan doa dan dana, bukan dengan mencaci maki kemudian memfitnah mereka dan sebagainya. Justru kita akan lepas daripada keimanan kita apabila kita dalam hati kita tidak ada rasa terenyuh di dalam saudara kita yang mendapat penderitaan. Begitu juga di dalam negeri, kita membantu saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tidak mampu. Kemudian kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang mereka melakukan aktivitas-aktivitas mungkar. Itu adalah satu bentuk daripada kecintaan kepada saudara kita, bukan dengan membiarkan mereka melakukan kemaksiatan yang ada di dalam masyarakat. Ya masyarul muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa inistansurukum fid din fa alaikumun nasr. Apabila saudara kamu meminta kepada kamu pertolongan dalam masalah agama, maka hendaklah kalian itu menolong mereka. Kita bisa melihat realitas kenapa tercapeknya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang pertama adalah karena sikap asobiyah kita, sikap yang menjadikan kelompok lain itu adalah sesat, kelompok lain itu adalah salah, dan belum terkonfirmasi, belum ada tabayun dan sebagainya, belum ada diskusi sudah bisa menyalahkan. Kemudian kalau tidak kelompok saya, maka mereka itu adalah sesat, dan mereka saling mencaci maki antara satu yang lain. Partai satu dengan yang lain saling menghina antara satu dengan yang lain, padahal mereka adalah sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man da'ala sobiyah, bukan umatku orang yang menyeru kepada asobiyah. Laisa minna man qatala ala sobiyah, bukan umatku orang yang berperang karena asobiyah. Wa laisa minna man mata ala asobiyah, bukan umatku orang yang mati karena membela asobiyah. Asobiyah di dalam tafsir hadis Ad-Tirmidzi adalah suatu kelompok yang tidak membela syariat Islam. Dia suatu kelompok yang justru menghancurkan Islam tetapi dibela. Inilah yang dimaksud dengan asobiyah. Contoh kecil, ketika ada suatu kelompok geng, kemudian dia melakukan keonaran dan justru kita bela, maka kita membela asobiyah. Tetapi kalau kita ada kelompok yang kemudian justru mengajak manusia dalam syariat Islam, mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah, mengajak orang untuk terikat dengan hukum-hukum Allah, maka itu bukanlah asobiyah, tetapi itu adalah suatu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi kelompok umat yad'una ilal khair, yaitu mengajak orang non muslim masuk Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk menjalankan ma'ruf. Al-ma'ruf di sini dalam Ibnu Katsir dikatakan adalah menjalankan syariat Islam. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah seseorang untuk menyimpang dari syariat Islam. Fa ulaika humul muflihun, dan itu termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini mafhum mukhalafah, orang yang kelompok yang tidak menyeru kepada Islam, tidak mengajak kepada kebenaran, tidak mengajak sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun, adalah
termasuk faulaika humul khasirun, bukan orang yang beruntung tetapi adalah orang-orang yang merugi. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, realitas kehidupan memang berbeda dengan zaman dulu. Ketika Islam memegang kendali dunia, maka Islam mampu membela kaum muslimin yang menderita. Bagaimana Khalifah Mu'tasim billah ketika mendapat berita seorang muslimah dinodai orang-orang Romawi, pasukan Romawi, ketika dia mendengar berita itu langsung Khalifah Mu'tasim billah ketika itu mengumpulkan pasukannya dari Amuria, dari Baghdad sampai kekuasaan Romawi, sehingga pada waktu itu Romawi ditaklukkan oleh Islam. Begitu juga Rasulullah SAW ketika di Madinah, seorang muslimah dinodai orang-orang Yahudi, kemudian ditolong oleh orang muslim, kemudian orang muslim itu dibunuh. Maka ketika itulah Rasulullah mengultimatum kepada mereka untuk keluar dari Madinah, yaitu orang-orang Yahudi, karena telah membunuh orang Islam. Tapi ketika kita melihat realitas setelah perjanjian Bosfor, ketika jatuhnya kekuasaan Islam di Turki, maka umat Islam kemudian terpecah belah, dan Inggris dengan perjanjian Sikotnya kemudian dia membagi negeri-negeri kaum muslimin menjadi terpecah belah, dan kemudian mereka tidak lagi mampu menolong saudaranya antara satu dengan yang lain. Sebenarnya Rasulullah mengatakan al-imamu junnatun wa yuqattalu min waraihi. Seorang imam itu adalah junnah, tameng. Yuqattalu min waraihi, dia berperang di belakang rakyatnya. Wa yutaqah bi, dia melindungi dari belakang, dari depan dan belakang dia melindungi kaum muslimin. Pada saat kondisi ini ya masyarakat muslimin rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah dan memberikan bantuan dana maupun doa kepada saudara-saudara kita baik di negara Indonesia maupun di negeri-negeri kaum muslimin yang lain yang sekarang ini mengalami perpecahan, penderitaan yang luar biasa, di Sudan, di Suria, di Palestina, di Uighur, di Rohingya. Mereka dalam kehidupan yang penuh penjajahan oleh orang-orang kafir, yaitu orang-orang kapitalis yang ingin menguasai kaum muslimin. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimin dimanapun berada, kita senantiasa ditolong oleh Allah dan akan dibangkitkan kembali izul Islam wal muslimin, sehingga kaum muslimin mampu memegang masa-masa keemasan sejak zaman Rasulullah sampai tahun 1924 memegang kendali dunia, sehingga mampu menjadikan kehidupan dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa menyatu hati kita sebagai saudara sesama muslim, dan senantiasa Allah menolong saudara kita dimanapun berada. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma syahida kulli najwa wa mudi'a kulli syakwa wa alima kulli khafiyah wa muntaha kulli
كل حاجة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام وأذل المشرك وأذل الكفار والمشركين اللهم انصر من نصر دين اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وألف ذات بيننا ونجينا من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر ما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر